Perkenalkan, saya Rizky Krismawati, NIM 2301118118120026, kelas TPHTA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan telur pindang. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita siapkan bahan terlebih dahulu, di antaranya telur 2 butir, kemudian ada kulit bawang merah dan daun jambu biji yang berguna untuk memberikan warna coklat pada telur. Selanjutnya ada daun salam, batang serai, dan lengkuas. Batang serai dan lengkuas ini sudah dimemarkan terlebih dahulu sebelum dilakukan perebusan. Selanjutnya ada garam dan perasa. Terdapat pula air. Air ini dapat digunakan secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan. Setelah bahan, selanjutnya kita masuk ke peralatan. Yang pertama ada panci yang digunakan untuk merebus telur nantinya. Terdapat pula sendok yang digunakan untuk memberikan retakan-retakan pada telur. Dan terdapat pula centong yang digunakan untuk mengambil telur dari panci. Langkah pertama, kita masukkan air secukupnya ke dalam panci. Sekiranya telur dapat tenggelam di dalam panci, jadi diusahakan jangan terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit. Setelah itu, panci diletakkan di atas kompor dan kompor pun dapat siap dinyalakan. Api yang digunakan ini diusahakan api sedang. Setelah menyeting api, sekiranya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil, selanjutnya kita akan memasukkan bahan-bahannya. Yang pertama, kita bisa masukkan garam terlebih dahulu sebanyak 1 sendok makan garam. 1 sendok makan ini jangan terlalu penuh juga agar rasanya tidak terlalu asin. Selanjutnya kita masukkan rasa makanan sedikit saja. Kemudian selanjutnya kita masukkan daun jambu biji. Sebelum dimasukkan, daun jambu biji disobek terlebih dahulu agar warnanya semakin kuat. Masukkan juga kulit bawang merah. Kemudian daun salam, batang serai, masukkan juga, dan terakhir lengkuas. Kemudian bahan utama kita juga dimasukkan 2 butir telur. Terlihat dari atas bahwa telur tenggelam di dalam panci bersama dengan rempah-rempahnya. Proses perebusan telur ini bisa berlangsung selama 15 menit, di mana perebusan ini bertujuan agar telur menjadi agak keras terlebih dahulu sebelum nantinya dipukul-pukul untuk membentuk retakan. Setelah 15 menit, kemudian api dimatikan dan telur diambil dari panci. Pengambilan ini dapat dilakukan dengan menggunakan centong dan diletakkan di atas piring. Setelah dari piring, kita pindahkan ke dalam air yang dingin untuk mempermudah dalam pemberian retakan pada telur.
Selanjutnya, telur dapat dipukul-pukul guna untuk membentuk retakan-retakan yang nantinya dapat memberikan motif pada telur. Motif ini akan memberikan daya tarik dari konsumen. Setelah telur diberi retakan-retakan menggunakan sendok, kemudian telur dimasukkan kembali ke dalam panci untuk dilakukan perebusan kembali. Api yang digunakan dalam perebusan ini menggunakan api yang kecil. Perebusan yang kedua ini dilakukan selama 45-60 menit. Perebusan ini cukup lama karena bertujuan agar warna yang diberikan dari daun jambu biji dan kulit bawang merah dapat masuk ke dalam telur melalui celah dari retakan-retakan yang dibuat tadi. Setelah sekitar 50 menit, kemudian api dimatikan dan telur dapat diangkat. Seperti perebusan yang pertama tadi, telur diangkat menggunakan centong dan diletakkan di atas piring. Dapat dilihat dari dekat, telur yang telah diangkat dari kompor tadi memiliki retakan-retakan yang nantinya dapat dilihat setelah telur dikupas. Selanjutnya, telur dapat dikupas secara perlahan dengan tujuan agar telur tidak mengalami goresan. Sudah dapat terlihat, walaupun setengah, motif-motif atau corak dari telur. Setelah satu butir telur terkelupas secara sempurna, dapat terlihat motif-motif ataupun bekas retakan-retakan yang telah dibuat tadi saat rebusan. Motifnya ini cukup menarik menurut saya karena dapat menarik perhatian dari konsumen. Tak
Tak lupa juga telur yang kedua dikupas agar dapat mengetahui apakah kedua telur tersebut mengalami perebusan yang sempurna sehingga motif-motifnya dapat terlihat. Setelah telur kedua terkupas, dapat dibandingkan antara telur pertama dan telur kedua memiliki motif yang menarik. Setelah proses pembuatan telur pindang tadi, selanjutnya kita membandingkan antara telur pindang yang telah dibuat dengan produk telur pindang yang ada di pasaran pada umumnya. Berdasarkan warnanya, telur pindang yang telah dibuat tadi memiliki warna ataupun motif yang lebih menarik daripada telur pindang yang ada di pasaran, di mana telur pindang yang telah dibuat tadi memiliki corak atau motif dari retakan-retakan yang telah dibuat pada saat perebusan yang kedua. Ketika telur dibelah menjadi dua, telur pindang yang pada umumnya di pasaran memiliki warna yang lebih pekat daripada telur pindang yang telah dibuat tadi. Berdasarkan rasanya, telur pindang yang telah dibuat tadi memiliki rasa yang lebih asin daripada telur pindang yang berada di pasaran. Untuk teksturnya, telur pindang yang berada di pasaran memiliki tekstur yang lebih kenyal daripada telur pindang yang telah dibuat tadi. Dan untuk aromanya, telur pindang yang ada di pasaran memiliki aroma yang lebih khas daripada telur pindang yang telah dibuat tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan dari telur pindang diantaranya yaitu bahan-bahan yang digunakan, di mana bahan-bahan yang digunakan tersebut dapat membuat telur menjadi berwarna kecoklatan. Selain itu juga faktor lainnya yaitu lama perebusan. Semakin lama perebusan, maka akan semakin pekat pula warna dari telur pindang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.